Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlan Ganang Anarkia dengan NIM D600240238. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2024. Dalam video ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama mengikuti praktikum pemrograman komputer atau yang bisa disebut praktikum Rakom. Video ini saya buat sebagai bentuk refleksi sekaligus testimoni atas apa yang saya pelajari, rasakan, dan harapkan dari praktikum ini. Kalau boleh jujur, awalnya saya cukup tegang mengikuti praktikum ini karena saya secara pribadi belum pernah belajar pemrograman sebelumnya. Bahkan mendengar kata Python yang terlintas pertama kali di pikiran saya bukan bahasa pemrograman, tapi ternyata Python yang ini bukan menggigit, tapi justru bikin ketagihan. Minggu-minggu awal kami dikenalkan dengan dasar-dasar pemrograman Python, seperti mengenal variabel, tipe data, operator, input-output, hingga membuat program sederhana. Saat pertama kali saya berhasil membuat program yang bisa menjalankan perintah input dan print dengan benar, saya merasa sangat puas. Ternyata, membuat program itu seperti menyusun logika berpikir. Misalnya, saat belajar percabangan, if else, saya merasa seperti sedang membuat keputusan dalam kehidupan nyata. Program harus bisa memilih jalan yang tepat berdasarkan kondisi yang diberikan. Lalu masuk ke materi perulangan atau looping. Saya belajar bagaimana komputer bisa mengerjakan tugas berulang dengan cara yang sangat efisien. Ini membuka wawasan saya soal bagaimana teknologi bisa otomatis bekerja tanpa kita suruh satu persatu. Yang paling menantang menurut saya adalah fungsi atau function dan list atau dictionary. Di sini saya mulai merasa bahwa pemrograman bukan cuma soal menghafal sintaks, tapi benar-benar memahami alur logika program dan memikirkan struktur kode yang rapi. Dan saya sangat terbantu dengan adanya asisten dosen atau asisten laboratorium yang mendampingi saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di setiap sesi praktikum maupun di luar praktikum. Saat error muncul yang kadang bikin panik, mereka tetap tenang dan bantu kita menemukan letak kesalahannya. Secara keseluruhan, saya menilai praktikum ini sangat bermanfaat dan membentuk pola pikir baru dalam diri saya. Sebelum praktikum ini, saya mengira pemrograman itu hanya untuk mahasiswa informatika. Tapi ternyata kemampuan dasar coding itu bisa bermanfaat di berbagai bidang-bidang, termasuk di teknik industri. Misalnya kita bisa membuat program untuk menghitung efisiensi produksi, membuat dashboard sederhana, atau mengelola data secara otomatis. Saya merasa praktikum ini membuka banyak peluang untuk pengembangan diri. Misalnya, saya jadi lebih percaya diri untuk eksplorasi Python lebih jauh, bahkan mencoba latihan tambahan di luar jam kuliah seperti membuat program kalkulator sederhana, menghitung BMI, atau mengelola file CSV. Selain itu, saya juga mulai mengenal istilah-istilah baru seperti debugging, flowchart, shellcode, dan yang sebelumnya terdengar asing. Sekarang saya jadi lebih paham bahwa programming itu bukan cuma nulis kode, tapi juga menyusun alur berpikir yang sistematis. Dan yang paling penting, praktikum ini mengajarkan saya untuk tidak takut salah. Error itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan terus memperbaiki logika kita. Kalau boleh memberi saran, menurut saya penyampaian tugas pendahuluan bisa lebih dimaksimalkan.
Saat ini, kesempatan untuk menjelaskan atau mendiskusikan tugas pendahuluan masih terbatas. Akan lebih baik jika diberikan waktu khusus di awal praktikum untuk berdiskusi, atau mungkin diberikan sistem penilaian tambahan yang mendorong mahasiswa benar-benar memahami sebelum praktik. Saya juga menyarankan agar di akhir praktikum ada semacam mini project yang bisa dikerjakan dalam kelompok kecil. Misalnya, membuat aplikasi kasir sederhana, simulasi antrean, atau sistem manajemen stok barang. Proyek seperti itu bisa melatih kerjasama, kreativitas, dan penerapan langsung dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Selain itu, mungkin bisa dipertimbangkan penggunaan tools pendukung seperti Jupyter Notebook supaya mahasiswa bisa menguji kode dengan visualisasi yang lebih interaktif. Dan terakhir, jika memungkinkan, asisten bisa memberikan materi tambahan seperti tips debugging, penulisan kode yang clean, atau sekilas pengenalan tentang konsep object oriented programming. Meski belum masuk ke ranah itu, tapi pengantar kecil bisa menjadi motivasi untuk belajar lebih jauh. Dan sedikit saran lagi, untuk penyampaian dan penulisan tugas pendahuluan ini masih perlu ditingkatkan ya. Karena sejauh yang saya alami, spot atau tempat khusus untuk menuliskan tugas pendahuluan itu masih cukup terbatas. Akibatnya, ketika praktikan datang lebih awal dan ingin menulis tugas pendahuluan, seringkali bingung harus menulis di mana. Padahal sebenarnya banyak opsi tempat yang bisa digunakan atau dioptimalkan. Misalnya, bisa disediakan meja tambahan di ruang lab, atau memanfaatkan area sekitar tangga, lorong, atau selasar yang bisa dilengkapi dengan kursi lipat sederhana, atau bisa juga ditempel di gedung F. Hal ini sangat membantu karena sebagian besar mahasiswa mengerjakan tugas pendahuluan di tempat sebelum masuk lab. Dan tentunya kenyamanan serta kerapian tempat itu berpengaruh ke fokus dan hasil pekerjaan kita. Selain itu, kalau memungkinkan, bisa juga ada forum daring atau sistem upload sederhana bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas pendahuluannya di rumah. Dengan begitu, tugas tidak harus ditulis ulang secara manual dan bisa menghemat waktu di sesi praktikum. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh asisten dosen pengampu, dan tim laboratorium yang telah membimbing kami dengan sabar dan telaten selama praktikum ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sekelompok yang saling bantu saat ngoding bareng, cari error bareng, dan kadang stres bareng juga. Semuanya jadi kenangan yang berharga. Saya pribadi merasa sangat terbantu dan berkembang berkat praktikum ini. Semoga kedepannya praktikum pemrograman komputer bisa semakin baik, makin menyenangkan, dan bisa terus jadi sarana mahasiswa belajar teknologi secara aplikatif. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.